Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen paradigma baru, terdapat 7 tahapan yang harus dilalui oleh guru. Analisis capaian pembelajaran atau CP dilakukan agar guru dapat menyusun tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik dilakukan agar guru dapat mengetahui karakteristik dan pengetahuan awal dari peserta didik, sehingga nantinya guru bisa mempertimbangkan bahan ajar apa, media apa, kemudian model dan juga strategi pembelajaran yang bagaimana yang bisa diberikan atau dipilih guru dalam melakukan proses pembelajaran. Mengembangkan modul ajar ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang menjadi tuntunan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pengembangan modul ajar ini harus bersifat esensial, kontekstual, berkesinambungan, dan juga relevan. Seperti yang kita semua ketahui bahwa pembelajaran paradigma baru ini adalah sebuah pembelajaran yang dimana siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran tersebut. Itulah mengapa dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru ini, guru perlu menyesuaikan proses pembelajaran dengan capaian tahapan perkembangan siswa dan juga karakteristik dari siswa itu sendiri. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen baik itu sumatif maupun formatif, terdapat 5 prinsip yang harus dipegang oleh guru. Prinsip yang pertama, asesmen merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memfasilitasi dan menyediakan informasi sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Prinsip yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, dengan keleluasaan guru dalam memilih teknik dan juga waktu dari pelaksanaan asesmen itu sendiri. Prinsip yang ketiga, asesmen harus bersifat adil, valid, profesional, dan reliable. Prinsip yang keempat, laporan kemajuan belajar siswa harus bersifat sederhana dan juga informatif. Dan prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima, hasil asesmen bukan hanya digunakan oleh guru tetapi juga digunakan oleh siswa, orang tua, dan juga tenaga kependidikan. Pelaporan hasil asesmen yang efektif itu harus bersifat jujur, adil, menyeluruh, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tahap yang terakhir adalah guru melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap proses pembelajaran dan juga asesmen yang sudah dilakukan, untuk kemudian menganalisis mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki lagi. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses belajar peserta didik, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Selain itu juga, asesmen formatif bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau tantangan apa yang perlu diperbaiki, serta menginformasikan perkembangan belajar peserta didik. Selain itu juga, asesmen formatif itu memiliki manfaat baik bagi guru maupun peserta didik. Bagi peserta didik sendiri, manfaat dari adanya asesmen formatif berguna untuk berefleksi diri dengan memonitor kemajuan belajarnya, serta dapat membuat peserta didik mengetahui apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dia termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, bagi guru itu sendiri, tujuan dari adanya asesmen formatif memiliki fungsi atau tujuan agar guru dapat merancang strategi pembelajaran apa sih yang lebih efektif lagi bagi proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu dapat tepat guna dan lebih efektif dari sebelumnya. Nah, agar asesmen formatif ini dapat berguna baik bagi guru maupun peserta didik, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bahwasannya asesmen formatif itu bukan untuk menentukan nilai rapor atau nilai kenaikan kelas. Jadi, asesmen formatif ini digunakan untuk menentukan rancangan tujuan pembelajaran. Itu ya yang pertama. Selanjutnya,
Selanjutnya, asesmen formatif juga digunakan dengan berbagai teknik atau instrumen sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu juga, asesmen formatif dilakukan pada proses pembelajaran berlangsung. Kenapa? Karena antara asesmen formatif dengan proses pembelajaran itu merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, asesmen formatif bisa dilakukan dengan metode yang sederhana dengan tujuan agar hasilnya dapat lebih cepat juga lebih tepat. Selain itu juga, asesmen formatif yang dilakukan pada awal pembelajaran digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik sehingga guru dapat mengetahui hal-hal apa sih yang perlu dilakukan untuk merancang strategi pembelajaran agar lebih efektif. Instrumen asesmen dapat memberikan informasi hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk memberikan kekuatan-kekuatan dari hasil belajar peserta didik sebelumnya. Hal-hal apa sih yang perlu ditingkatkan, hal-hal apa yang perlu difokuskan. Seperti misalkan dari segi tugas peserta didik, apa yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan belajarnya, strategi pengajaran yang lebih tepat melalui instrumen asesmen formatif tadi. Asesmen atau penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tujuannya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dari siswa sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari siswa di satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar siswa ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar siswa dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif ini berbentuk hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester atau pada akhir fase, sementara khusus pada akhir semester asesmen sumatif bersifat pilihan. Lalu umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan siswa, untuk memandu guru merancang aktivitas pada pembelajaran berikutnya. Dan pada kurikulum merdeka, guru diharapkan untuk lebih banyak mengutamakan asesmen formatif untuk mendapatkan umpan balik dan mengetahui perkembangan siswa. Tetapi, asesmen sumatif juga tetap digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dari siswa.